Baik, perkenalkan nama saya Shirley Arifina Lucy dengan NIM 2012042 kelas D. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja UTS Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas. Untuk yang nomor 1 itu metode yang kita gunakan adalah metode SAW. Di sini ada lokasi dengan kriteria 1 sampai dengan kriteria 4. Untuk nilai minimum, cara kerja dari minimum adalah kita klik pada kriteria dari 3000 sampai ke 2000, kemudian kita enter. Langkah ini kita gunakan sama juga dengan kriteria 1, kriteria 2 sampai kriteria keempat. Untuk nilai maksimumnya, cara kerjanya sama juga dengan nilai minimum. Rumus yang kita pakai di sini adalah maksimum kita blok dari 3000 sampai dengan 2000, kemudian kita enter. Hasilnya sama juga dari kriteria 1 sampai dengan kriteria keempat. Untuk normalisasi, satu ini didapatkan dari kriteria 1, yaitu 3000 kita bagi dengan nilai maksimum, kemudian enter. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk nilai V1-nya di sini kita hitungnya dari normalisasi ini kita kali dengan bobot, yaitu 0,40. Sama juga dengan 0,5 kita kali dengan 0,10, kemudian kita enter. Kemudian untuk hasil programnya pada metode SAW, di sini saya coba running dulu untuk metode SAW-nya. Oke, hasil perhitungan SAW lokasi skor terponderasi di sini. Untuk A-nya 0,9500, untuk B-nya 0,62500, untuk C 0,78667. Lokasi total. Yang berikut untuk soal nomor 2. Di sini metode yang kita gunakan metode WP. Untuk kandidatnya A sampai dengan D. Kriteria dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Untuk bobot W1-nya di sini untuk totalnya yang kita dapatkan 1,00. Untuk hasil bagi di sini hasil yang kita dapatkan yaitu dari nilai bobot ini kita bagi dengan total, kemudian enter. Untuk nilai S1-nya, cara kerjanya nilai kriteria ini kita kali dengan hasil bagi dari bobot, kemudian kita enter. Untuk V1-nya, hasil dari S1 ini kita bagi dengan total dari 3,46007, kemudian enter. Untuk perhitungan pada Python, sini kita running dulu. Ya, hasil yang kita dapatkan di sini S1-nya 6,586, untuk S2 5,385, S3 7,216, S4 5,0. Oke. Kemudian yang berikut untuk soal yang ketiga,
Untuk soal yang nomor 3 di sini kita diminta untuk menjelaskan bagaimana menggunakan metode HP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Metode AHP adalah sebuah pendekatan analisis keputusan yang dapat membantu perusahaan dalam memilih lokasi toko baru. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menggunakan metode AHP dalam konteks ini. Untuk langkah yang pertama itu identifikasi kriteria. Yang kedua, bangun hierarki. Langkah yang ketiga itu berikan bobot relatif. Langkah keempat, bangun matriks perbandingan pasangan. Untuk langkah yang kelima, hitung vektor bobot kriteria. Langkah keenam itu hitung konsistensi. Langkah ketujuh, evaluasi lokasi. Langkah kedelapan, pemilihan lokasi. Langkah kesembilan, validasi hasil. Bagian B, bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP. Penentuan bobot kriteria dalam AHP melibatkan beberapa langkah, terutama dalam pembentukan matriks, perbandingan pasangan, dan perhitungan vektor bobot kriteria. Berikut adalah langkah-langkah secara rinci. Langkah yang pertama itu identifikasi kriteria, langkah kedua bangun hierarki, langkah ketiga itu bobot relatif, bangun matriks perbandingan pasangan. Untuk yang kelima, hitung vektor bobot kriteria. Yang keenam, hitung konsistensi. Yang ketujuh, normalisasi vektor bobot. Yang kedelapan, pemilihan lokasi. Kita kembali pada perhitungan di Excel. Di sini metode yang digunakan adalah metode AHP. Untuk data awalnya C1 sampai C4. Perways-nya, total jumlah. Untuk mendapatkan total jumlah di sini kita rumus yang digunakan itu sama, kemudian kita blok dari nilai C1 sampai dengan C4, kemudian kita enter. Sama juga dengan yang berikutnya. Untuk normalisasi datanya di sini kita dapatkan dari nilai C1 ini kita bagi dengan total jumlah. Kemudian kita enter. Untuk jumlah normalisasi bobot kriteria ini, nilai ini kita dapatkan dari jumlah dari normalisasi ini, data. Kemudian kita enter. Untuk bobot kriterianya ya, kita jumlah normalisasi ini dibagi dengan 4. Kemudian enter. Kemudian untuk nilai ini kita dapatkan dari bobot kriteria ini. Kita kalikan dari 0,55, 0,26, 0,5, 0,24. Lalu enter. Untuk nilai T-nya kita dapatkan dari bobot kriteria ini dibagi dengan 2,355, kemudian dibagi dengan 4, kemudian enter. Untuk nilai dari C1 ini kita dapatkan dari nilai T ini dikurang 4, kemudian dibagi 4 kurang 1, enter. Untuk R16-nya 1,24. Untuk nilai konsisten ini kita dapatkan dari nilai C1 dibagi dengan R16. Kemudian enter. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, keputusan dan analisis. Kita masuk dulu di perhitungan pada Python. Untuk metode AHP. Kita coba running dulu.
Ya, hasilnya seperti ini. Matriks perbandingan pasangan. Itu ada 1, 0,33, 0,14285, 0,2, 3, 1, 0,2, 0,33, yang seperti untuk berbeda. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, keputusan dan analisis sensitivitas. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%. Di sini kita dimintai untuk menjelaskan bagaimana bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Untuk peningkatan bobot C2, contoh awal sebelum perubahan, bobot C1 0,4, bobot C2 0,6. Setelah peningkatan 10% pada C2, di sini bobot C1 yang kita dapatkan itu 0, tetap. 0,4 angkanya tetap. Untuk bobot C2 0,6 ditambah 0,6 dikali 0,1 sama dengan 0,66. Dengan meningkatkan bobot C2, kriteria ini menjadi lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Lokasi yang unggul dalam C2 akan memiliki dampak yang lebih besar pada hasil akhir. Untuk pengurangan bobot C1, sebelum perubahan bobot C1 0,4, bobot C2-nya 0,6. Setelah pengurangan 10% pada C1, bobot C1 0,4 dikurang 0,4 dikali 0,1 sama dengan 0,36. Untuk bobot C2-nya 0,6. Dampak pada pemilihan lokasi. Lokasi yang mungkin unggul dalam C2 akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena bobotnya telah ditingkatkan. Yang kedua, lokasi yang mungkin unggul dari C1 akan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah karena bobotnya telah dikurangkan. Yang ketiga, sebagai hasilnya, keputusan akhir akan lebih dipengaruhi oleh kriteria C2 daripada sebelumnya. Untuk minimalkan dampak, perubahan bobot beberapa langkah yang dapat diambil antara lain yaitu yang pertama, konsultasi pemangku kepentingan. Yang kedua, analisis sensitivitas. Yang ketiga, diskusi tim manajemen. Yang keempat, validasi ulang referensi. Yang kelima, komunikasi yang jelas. Nah, untuk bagian B, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam konteks AHP dan mengapa itu penting? Analisis sensitivitas dalam konteks AHP merujuk pada penelitian terhadap sejauh mana perubahan dalam bobot atau preferensi relatif antar kriteria dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Alasan mengapa analisis penting dalam konteks AHP. Ketidakpastian preferensi subjektif dapat bervariasi tergantung pada orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Analisis sensitivitas mengidentifikasi sejauh mana variasi preferensi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir. Untuk perubahan bobot, jika terjadi perubahan dalam preferensi terhadap bobot kriteria, analisis sensitivitas dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi perangkat relatif, alternatif, atau pilihan. Untuk keandalan hasil, analisis sensitivitas membantu mengevaluasi keandalan hasil jika hasil sangat sensitif terhadap perubahan dalam preferensi. Maka keputusan yang diambil mungkin kurang stabil atau memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Untuk validasi dan konsistensi, dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam analisis, perusahaan dapat memvalidasi konsistensi preferensi mereka. Ia membantu memastikan bahwa hasil yang dihasilkan melibatkan preferensi yang konsisten dan dapat diterima. Yang berikut, pengambilan keputusan yang independen. Menangani ketidakpastian. Untuk pertanyaan yang ketiga, diskusi dan evaluasi. Jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Nah, untuk integrasi metode AHP ke dalam sistem pendukung keputusan, DSS dapat meningkatkan sistematis dan teksturnya proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa langkah dan manfaat AHP ke dalam DSS. Untuk langkah yang pertama, identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Langkah yang kedua, penentuan kriteria dan subkriteria. Langkah yang ketiga, penentuan hierarki. Langkah yang keempat, input perbandingan pasangan. Langkah yang kelima, perhitungan bobot. Langkah yang keenam, normalisasi bobot. Langkah yang ketujuh, evaluasi alternatif. Untuk langkah ke-8, analisis sensitivitas. Langkah ke-9, pemilihan lokasi dan visualisasi hasil.
Langkah ke-10, manajemen riwayat dan dokumentasi. Untuk manfaat integrasi AHP ke dalam DSS, otomatisasi mengotomasikan langkah-langkah perhitungan AHP, mengurangi potensi kesalahan manusia. Untuk interaktivitas, memberikan antarmuka interaktif yang memandu pengguna melalui proses pengambilan keputusan. Untuk konsistensi, memastikan dalam menggunakan metode AHP dan hasil yang dihasilkan. Ketelitian, menggunakan ketelitian dalam perhitungan bobot dan evaluasi alternatif. Untuk yang bagian B, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS? Dan bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisasi? Kelebihan metode AHP dalam konteks DSS itu ada pendekatan sistematis, ada kemampuan menangani multikriteria, ada fleksibilitas, ada analisis sensitivitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kekurangan dari metode AHP dalam konteks DSS yaitu subjektivitas, konsistensi, sensitivitas terhadap input, kompleksitas perhitungan, kemudian yang berikut cara minimalkan kekurangan AHP dalam DSS. Yang pertama itu validasi dan diskusi, yang kedua penggunaan perangkat lunak, yang ketiga pelatihan dan edukasi, keempat analisis sensitivitas, yang kelima audit dan transparansi, yang keenam pertimbangkan keahlian eksternal. Untuk pertimbangan keahlian eksternal ini melibatkan ahli eksternal atau konsultan untuk memvalidasi dan memberikan wawasan tambahan pada proses AHP. Integrasi AHP ke dalam DSS memberikan alat yang kuat untuk pengambilan keputusan yang sistematis. Namun perlu diingat bahwa interpretasi hasil dan manajemen kekurangan merupakan bagian kritis dari proses tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi beberapa kelemahan dalam metode ini. Oke, baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.